tamamisom, daripada kesempurnaan puasa, kaful jawarih ai hifdzul jawarih, kesempurnaan puasa dengan kita berusaha menjaga daripada anggota tubuh kita. 7 anggota tubuh yang sudah kita sebutkan di minggu kemarin. Yang pertama, perut kita, lisan kita, mata, telinga, tangan, kaki, dan kemaluan. Kita berusaha semaksimal mungkin ini 7 anggota tubuh kita jaga. Tentunya juga kita jaga hati kita. Amma yakrahullahu ta'ala minal a'dha'i sab'ah. Ya, kita jaga dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai. Dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Fa fil hadits khamsun yufattirna shaim. Ada 5 yang dapat membatalkan puasa seseorang. Kata Al-Imam Al-Mawardi, yafdhu sihhatuhu fal murad batlan thawab la shaum nafsuh. Yang dimaksud batal bukan batal puasanya, tapi batal pahalanya. Enak banget ya, capek-capek nahannya dari pagi sampai maghrib, kagak dapat apa-apaan. Kayak orang kerja kuli bangunan siang-siang, udah kelar nih, nggak digaji, nggak dapat duit, nggak dapat upah. Enak nggak? Nggak enak. Orang puasa capek-capek kita nahan aus, nahan lapar, puasanya hilang angus gara-gara 5 perkara ini. Apa? Yang pertama, al-kadzib, berbohong. Hati-hati lagi puasa, berusaha jangan bohong. Biar cuman anak bocah kita bohongin. Atau lagi bulan puasa nih, penagih utang datang. Kita pesenin sama anak kita, entah kalau si fulan datang bilangin ya, bapak nggak ada. Tuh anak kita polos, si fulan datang nagih utang Ambon ke rumah kita. Bapak ada gak? Kata bapak, kalau lu datang bilang kagak ada. Batal gak? Batal puasanya, bohong. Yang namanya bohong nggak ada dibener-benerinnya. Hati-hati. Biar cuma bercanda-bercanda sama anak kita yang udah ngerti itu, udah bisa ngomong, jangan dibohongin. Jangan bohong pada saat puasa. Hati-hati, bisa hilang pahalanya. Bisa hilang ini. Wal ikhbar bi ghairil waqi', mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Apapun itu, kita kabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Tapi ada beberapa waktu, ya, ini kan yang namanya bohong ini dosa banget, bohongin orang. Siapa aja ya, hatta orang yang tukang tipu, yang tukang bohong, lu bohongin dah, pasti dia nggak demen, marah dia, ya. Tapi kadang-kadang suka ada istilah tuh, kadal dikadalin katanya kan. Jangan bohong, berusaha semaksimal mungkin biar kita nggak bohong. Sekecil apapun itu, ngomong apa adanya lebih enak daripada bohong. Biar mungkin kalau kita ngomong apa adanya nih, mungkin anak kita bisa marah apa gimana ya, tapi nggak semuanya juga harus kita ceritain. Misalkan kita ngomong apa adanya nih, istri kita bisa marah atau suami kita marah, tapi bukan berarti ente bisa bohong. Saya bohong malah bikin orang jadi kecewa. Hati-hati, jangan bohong. Orang kalau udah kebiasaan bohong, orang gak ada percaya-percayanya sama ente. Jangan buat orang tuh hilang kepercayaan denganmu. Bohong gitu kan. Udah deh, udah biasa bohong gitu kan. Insya Allah suka ngabarin perkara yang gak bener, bohong, udah ketahuan bohong. Dari dapat kabar dari mana? Dari fulan. Oh, dari mana? Bang bohong, ketahuan. Sian. Biarpun dia udah tobat, kadang-kadang dia ngabarin kabar beneran. Orang jadi udah gak percaya sama dia karena apa? Bohong. Jangan bohongin orang, biar orang gak ngebohongin ente. Ya Allah. Tapi ada 3 perkara tuh yang bahasa kita masih boleh bohong. Bukan berarti saya nganjurin buat bohong. Ada 3 perkara yang ulama masih ngebolehin kita berbohong. Tapi ini juga ada perinciannya.
Yang pertama, pada saat berhadapan dengan musuh, lagi bergejolak perang, musuh nanya, ada salah seorang yang ditahan. Umat muslim, anggota kamu ada berapa? Teman-teman kamu ada berapa? Buat kita takut-takutin dia, biar dia ngedown duluan, kita bilang ada 50.000. Padahal pasukan cuma ada 500, bilang 50.000. Biar apa? Biar dia takut. Bohong kayak begini enggak apa-apa. Juga pada saat kapan? Pada saat saling memuji. Contoh antara istri dengan suami, ya, disediakan pengantin baru atau pengantin lama, masakin sama istrinya, kita yang suami ditanya sama dia, enak nggak masakan saya mas? Enak, sampai ngomong enaknya sambil nahan ini keasinan. Enak, cuman kayak lebih enak lagi garamnya kurangin deh, gitu kan? Insya Allah. Kalau nggak lagi berdua-duaan sama istri kita, sama istri bukan sama pacar. Dasar gue darat. Sama istri ya, bukan sama pacar. Lagi berduaan sama istri kita bilang, oh, masya Allah, nggak ada wanita yang lebih cantik di dunia ini selain kamu. Wah, masya Allah, nggak ada di dunia ini wanita yang lebih cantik daripada kamu. Masya Allah, luar biasa. Kalau nggak istri kita tuh muji-muji kita lagi capek kan, mas tahu nggak? Aku benar-benar jatuh cinta sama kamu karena kamu tuh orang yang paling tampan seumur hidupku. Masya Allah. Langsung deh disemir tuh, ubannya disemir. Bohong kan? Padahal banyak wanita yang lebih cantik daripada dia, banyak yang lebih ganteng daripada dia. Bohong kayak begini nggak masalah. Demi menjaga keharmonisan atau nyenengin orang tua, ya kan? Gimana mama udah cakep, oh, mama awet muda luar biasa. Ya Allah, Abah luar biasa, Abah makin hari makin gagah aja Abah. Masya Allah, kita girangin Abah kita girangin orang tua kita dalam hal memuji, tapi memuji yang tidak sesuai dengan syariat ya, yang dapat ridhonya Allah Ta'ala, yang bikin Allah ngamur kayak begini nih gak masalah. Juga kapan lagi? Lil islah, untuk memperbaiki satu keadaan, ya. Ustaz Fahrul masuk Surya nggak tegur-teguran 3 bulan, gara-gara amplopnya Ustaz Fahrul keempat sama Ustaz Surya, misalkan akhirnya khotib datang ke Ustaz Surya, Ustaz Fahrul sebenarnya mau minta maaf sama antum, dikirim salam, ane kemarin ini ane bawain makanan nih di Ustadz Fahrul. Ane bawain makanan dari Ustadz Fahrul. Dia pengen minta maaf, cuman dia ngerasa karena dia lebih muda sama dia kan tahu. Malu dia mau mulainya ini, cuman ane bisa ngasih makanan, ada duitnya dikit dari dia. Kirim salam. Masya Allah. Ustadz Surya langsung jatuh hati, jatuh cinta sama Ustadz Fahrul kan. Masya Allah, baik benar dia ya. Udah deh saya maafin kesalahannya. Padahal Ustadz Fahrulnya nggak ngomong apa-apa. Si khotib datang bawa berita yang sekiranya itu gak sesuai dengan aslinya, tapi untuk kebaikan keduanya, untuk mempersatukan. Masya Allah, orang yang suka mempersatukan orang yang lagi musuhan itu jalannya cepet tuh orang nanti ketika berjumpa di jembatan Shiratal Mustaqim. Masya Allah, yang suka mempersatukan orang yang lagi berseteru, bukan aiseteru, apa itu? Aiseteru apa? Nah, ini berseteru, beda. Ya Allah. Ya, kalau 3 hal ini enggak masalah. Dan pada saat berhadapan sama musuh atau untuk memuji suami sama istri ataupun orang tua sama anak, ya, atau keluarga, atau untuk islah, untuk memperbaiki keadaan. Maka dalam 3 hal ini tidak masalah sedikit berbohong. Tapi ada perinciannya, jangan sampai kebablasan. Wal ghibah, yang kedua yang dapat membatalkan pahala puasa adalah ghibah. Apa itu ghibah? Dzikruka akhakal muslim biha yakrahu wa in kunta shadiqan. Menyebutkan atau menceritakan perkara saudara muslim kita yang sekiranya kalau dia dengar apa yang kita omongin tentangnya, dia nggak ridho, biarpun shadiqan, biarpun itu berita benar. Tapi kalau sekiranya dia dengar nih apa yang kita omongin, dia marah.
Biasanya itu tanda-tanda dia marah, kita ngomonginnya nggak berani di depan dia. Kalau kita ngomonginnya nggak berani di depan dia, kita bisik-bisik, berarti itu tanda-tanda tuh apa yang kita ceritakan tuh berita gibah. Maksudnya kalau itu orang denger tuh bakal marah. Biarpun itu benernya aja gibah. Makanya udah nggak ada baik-baiknya itu yang namanya gibah. Biarpun itu bener, itu orang emang begitu. Kalau saya pribadi, saya nggak mau ngedenger si fulan begini, si fulan begitu, si fulan ngomongin saya, si fulan ngebenci saya. Bodoh amat. Itu urusan dia, bukan urusan kita. Tugas kita masih banyak, PR kita masih banyak. Kita sadar juga kekurangan kita banyak. Ngapain ngurusin orang? Betul gak? Iya. Kalau apa yang kamu ucapkan itu betul, kamu bisa jadi namimah, bisa jadi ngadu domba. Gosipin orang. Hah? Beb, tahu gak Beb? Tuh Habib Fulan ngomongin Habib. Walaupun emang bener tuh Habib ngomongin gitu, walaupun emang bener. Ustadz Fahrul tahu gak? Ustadz Surya ngomongin ente. Walaupun emang bener Ustadz Surya ngomongin Fahrul. Fahrul bilang gendut begini. Emang bener. Tapi dia kalau dibilang begitu marah. Yang ngabarin bikin orang jadi kesel sama dia, ya kan? Jadi ngadu domba. Itu kalau benernya aja bisa jadi ngadu domba, tetap gibah. Benernya aja gibah. Tapi kalau salah lebih serem lagi, jadi fitnah. Asyad minal qatl, lebih dahsyat daripada membunuh. Benernya aja gibah, kalau salah fitnah. Hati-hati dalam berbicara. Jangan suka gibah, jangan suka ngegosip. Biarpun ente kesel banget sama dia, udah, itu urusan ente. Nggak usah pakai bareng-bareng. Misalkan ada satu kelompok, udah keselnya bareng-bareng. nggak usah pakai digibahin, karena nggak enak. Takutnya Allah rezeki ente jadi seret gara-gara gibah. Dia cuman bikin ngerusak hati doang. Ente capek-capek diri ente, bawa beban sendiri. Udah mending ente taruh, ente buang tuh gibahnya, ente jalannya dulu sudah. Urusin diri kita masing-masing. Wahakadha. Jangan cegah satu kebaikan gara-gara kita ada kesel sama satu orang. Jangan mau kalah sama syaitan. Gibah, mengucap daripada kekurangan saudara kita yang muslim, yang sekiranya kalau dia dengar dia marah walaupun itu benar. Tapi ada beberapa waktu kita boleh, tuh menyebutkan kekurangan saudara kita. Ada beberapa saat waktu yang boleh kita menyebutkan kekurangan saudara kita. Kapan? Pada saat istifta, pengen dapat fatwa. Misalkan ada suami istri berantem sampai akhir keceplosan itu suami, atau istrinya misalkan begini sama orang, datang akhirnya nih suaminya ke gurunya. Guru, gimana nih hukumnya nih, istri saya begini. Niatnya dia nyeritain bukan gibah, tapi mau cari hukumnya gimana. Apakah yang saya ucapkan udah termasuk talak apa gimana. Sampai ada suatu kisah, suatu hari seseorang datang ke Rasulullah nyeritain, ya Rasulullah, istri saya begini. Dan juga dalam riwayat istri saya tidak menolak diajakin berhubungan sama orang lain. Gimana ya Rasulullah? Niatnya bukan gibah, tapi minta fatwanya. Tahu hukumnya gimana? Kata Rasulullah apa? Ceraikan. Karena memang udah parah banget. Tapi saya cinta sama dia Rasulullah. Ya udah, kalau kamu cinta, kamu pertahankan, kamu dakwahin, kamu nasehatin, gitu kata Rasulullah. Dalam meminta fatwa, tidak apa-apa menyebutkan kekurangan seseorang. Yang kedua, istinsah, dalam perkara minta nasihat. Misalkan kita punya kantor,
ada orang ngelamar kerja di tempat kita, atau ada orang mau jadi ajudan kita nggak tahu nih orang siapa ya, kita nanya sama orang yang kenal sama dia, ini lu kenal gak sama dia, gimana sifatnya, gimana orangnya. Kalau yang saya tahu nih orang nggak bener, saya tahu nih orang nggak amanat, saya tahu nih orang tukang bohong, saya tahu nih orang penipu, hati-hati. Buat nasihat dalam hal ini nggak apa-apa, yang penting niatnya bukan niat gibah, tapi niatnya pengen cari tahu buat nasihat. Wah kalau gitu jangan deh kerja di tempat kita, janganlah jadi ajudan saya, bahaya gitu. Untuk terus apalagi istishhad, untuk menunjukkan sesuatu. Misalkan ada seseorang datang dari luar kota ke satu kampung, nanya, mana sih yang namanya fulan? Datang ke masjid, mana yang namanya fulan? Biasanya dia sholat di sini. Ya orang nggak tahu sama sekali. Sebutin tuh fulan yang pakai baju merah. Ternyata pada saat itu yang pakai baju merah banyak. Dicari bingung. Udah biar gampang sebut tuh yang pakai baju merah yang botak gitu kan. Nyebutin ciri-cirinya sampai kayak begitu. Tuh yang gendut, tuh yang hitam, tuh yang kurus, tuh yang kecil orangnya. Niatnya bukan buat gibah, buat menunjukkan sesuatu. Ini buat emang kayak begitu modelnya. Ada orang datang dari luar kota nggak tahu keadaan, bukan kita yang main asal-asal jeblas-jeblos saja. Terus kapan lagi? Yang keempat, buat kunyah, julukan. Misalkan Ustadz Imam, misalkan di majelis yang namanya imam ada banyak. Imam yang vokal nih munsyid, dia punya kambing banyak. Oh, amin. Peternak kambing dia. Buat bedain imam yang satu sama imam yang lain dibilang apa ya? Imam kambing gitu. Ya, bos kambing, betul gak? Bukan imam mukanya kayak kambing, ngaco. Bukan. Karena dia bos kambing. Sekiranya kita ucap ke dia, kita julukin gelar ke dia tuh dia nggak marah. Di ayam mana? Di jengkol, ya kan? Bos jengkol, ya kan? Jangan yang dari ucapan kita sendiri. Ini mana? Itu Ahmad Kempot atau apa? Ahmad Hitam. Ini siapa? Ridho Keling apa macam-macam. Nah hitam kita bilang keling. Nah, jangan. Ini sekiranya disebutin nih orang malah marah. Jangan. Julukan yang sekiranya itu orang kalau disebut ke dirinya, dijulukin ke dirinya, dia nggak marah. 4 perkara ini tidak apa-apa kita menyebutkan kekurangan saudara kita. Wan namimah. Yang ketiga adalah namimah, ngadu domba. Wahwa naglu kalam nas ba'duhum li ba'd ala gasdil ifsad wal iftitan bainahum. Ngadu domba, mindahin kabar dari orang satu ke orang lain. Niatnya ngadu domba dan buat menimbulkan fitnah. Biar nggak repot. Ustadz Surya lagi sama Fahrul, ya kan? Ustadz Fahrul, tuh si Ustadz Surya ngomongin ente gini-gini, padahal enggak. Terus abis itu ngomong ke Ustadz Surya tahu nggak? Fahrul begini, jalan sama bini ente, wah, kacau kan? Padahal mah enggak. Langsung akhirnya berantem berdua. Kita tepuk tangan, asyik berantem. Lagi berantem diambil duitnya, ya kan? Nah, nih ngadu domba, bahaya. Orang yang suka ngadu domba nggak bakal cium bau sorga. Masya Allah. Wal yaminul kadzibah, sumpah palsu, PHP-in orang mulu. Sumpah palsu, hati-hati. Nah, jangan ente semua kita pokoknya ya. Wan nadharu bisyahwat, melihat dengan syahwat. Bohong, gibah, ngadu domba, sumpah palsu, dan melihat dengan syahwat. 5 perkara ini dapat membatalkan pahala puasa. Jangan sembarangan. Dan sumpah, biarpun itu sumpah benar, demi Allah, benar.
Jangan main-mainin sumpah, jangan gampang nih mulut ngomong wallahi, demi Allah, demi Rasul. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Masya Allah. Kalau benar aja nggak baik, gimana benar? Jangan sembarangan, kecuali dalam hal yang benar-benar harus ente sebutkan, perihal penting banget. Tapi bukan setiap saat ente keluarin itu sumpah. Jangan. Kalau sumpahnya totonya nggak sesuai dengan apa yang ente ucapkan, wah ini termasuk dosa besar. Na'udzubillah. Insyaallah. Meminta mamisob taharril iftar ala halal. Dan dari kesempurnaan puasa, tahari apa tahari al-haris wal bahath anil halal. Semangat dalam mencari rizki yang halal, makanan yang halal, berusaha semaksimal mungkin pada saat buka puasa dengan yang halal. Ada satu bahasa kita yang di Indonesia tuh suka nyebut makanan buka puasa dengan sebutan takjil. Takjil bukan makanan buka puasanya, takjil tuh cara berbukanya. Ya, kalau memang udah jadi apa julukan buat kita orang Indonesia nggak masalah. Cuman yang aslinya takjil itu ya takjil yang buru-buru menyegerakan. Kita disunahkan pada saat kita berbuka untuk tafjil, untuk menyegerakan, buru-buru pada saat azan masuk, nunggu masuk dulu waktu maghribnya, jangan belum masuk udah menyegerakan. Maghrib jam 6 kurang 5 kita udah buka puasa jam 6 kurang 10. Ini kesegeraan banget ini. Insyaallah. Takjil yang benar tuh cara berbukanya bukan makanan berbukanya. Ya. Insyaallah. Tapi nggak masalah juga, nggak ada masalahnya, nggak ada dosanya juga nanti nyebut takjil, nggak ada. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Kangen nggak bulan Ramadan? Kangen kita. Kalau datang bulan Ramadan tuh masjid-masjid kita dengar sayup-sayup dari speakernya pada baca Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan bil qabuli wal ghufran, Syailillah Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan bil qabuli wal ghufran. Ya Allah, kangen puasa. Apalagi puasa-puasa kita yang dulu. Masih ada orang-orang yang kita cintai, masih ada orang tua kita, masih ada kakek nenek kita. Puasa sekarang udah nggak ada. Satu-satu di antara mereka udah pada pulang ke rahmatullah. Kita juga bakal pulang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah.